103,4 BFM, Radio Musik Indonesia. DP Mania, apa kabar untuk hari ini? Mudah-mudahan semua kabarnya selalu sehat walafiat. Nah, DP Mania, senang sekali saya Hendra hadir ya menemani DP Mania. Dan pasti hari ini betapa senangnya kedatangan tamu-tamu spesial. Gimana nggak senang coba DP Mania. Dan di acara Bandara spesial ya pastinya ya DP Mania, hari ini hari Rabu tanggal 14 Juni 2023. Jadinya nanti DP Mania setiap hari Rabu selama 1 kali 60 menit atau 1 jam ada spesial acara yang namanya Haryono Show. Nah, untuk hari ini perdana nih DP Mania, yaitu acara pastinya menarik ya, di mana saya Hendra setiap Rabu di jam pertama akan hadir bersama Profesor Haryono, juga bersama narasumber yang asik banget. Nah, untuk kali ini DP Mania, biar suasananya lebih asik lagi, saya mau pantun. Boleh ya Prof ya pantun ya? Pantunnya begini DP Mania. Tanjung Pinang, Tanjung Pura. Cakep. Wah, itu ada yang nyaut. Cakep. Pantainya indah, dekat bandara. Cakep. Nah, terus hati senang, jiwa gembira. Senang rasanya kita bersama Haryono Show. Nah, DP Mania, senang sekali ya pastinya ya. Dan hari ini tema kita adalah kuliah merdeka di Kabupaten Sorong, Papua, DP Mania. Dan Hendra kehadiran narasumbernya sudah hadir di sini. Yang pastinya saya mau menyapa dulu nih untuk yang punya acara, karena kan satu jam, kalau Kang Rosi bilang 1 jam bersama Profesor Haryono. 1 jam bersama Tapi kalau ini Haryono Show di DFM. Nah, kalau dulu Prof di radio. Saya tadi masih di radio, tapi Iya, di DFM. Apa kabar nih Prof? Baik. Baik ya, sehat ya. Iya, karena kita edisi perdana dan Profesor Haryono sudah kehadiran juga narasumber kita pagi hari ini ya Prof ya. Iya. Ini Dari kehadiran Universitas Trilogi. iya, Bapak Rosi Iskandar MPD. Selamat siang. Nah, ini dosen pembimbing lapangan dari Universitas Trilogi Trilogi. Jakarta. Dan beliau adalah seorang kandidat doktor, dan Bapak Rosi Iskandar ini adalah ketua program studi PGSD. PG. PGSD itu Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Trilogi. Trilogi Jakarta. Betul. Itu menghasilkan Iya. guru-guru profesional. Profesional. Iya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik, Masih Pak. muda ya ternyata Masih ya. muda dan energi, Pak. Energik ya. Iya. Tapi dari logatnya logat Papua kayaknya nih. Asli Sunda. Asli Sunda. Oh. Kang Rosi dong ya. Iya. Berarti tadi kesini bawa itu dong, naik kuda besi. Naik kuda besi, Pak. Udah nggak ikutan di balapan lagi. Pensiun. Oh, udah pensiun. Dikirim langsung, Pak. Dikirim langsung ya. Baik, DP Mania seperti apa nanti keseruannya, asiknya, dan selain ada Kang Rosi, kita juga kehadiran tadi sih 3 orang ya, 3 mahasiswa yang tahun lalu mengikuti kuliah merdeka pada Universitas Muhammadiyah di Sorong. Tapi kali ini 1 diwakili. Lagian kalau 3 datang nggak muat di kamera nih. Agak sulit. Agak sulit nggak masuk ya. Series kedua nanti. Betul, series kedua ke sinetron ya. Ini dari Papua juga bukan nih? Oh, bukan ya. Tapi tugasnya kakaknya di sana ya, di Sorong. Boleh perkenalkan langsung, namanya siapa? Boleh banget. Perkenalkan, nama saya Revita Tiara Putri. Biasa dipanggil Revita. Revita. Ya, Oh. dari prodi PGSD juga. Oh iya. Dosennya iya. Pak Rosi. Iya. Makasih ya. Iya. Wah, tadi kesini. Kalau ini mahasiswa, Iya, mahasiswi. Mahasiswi. Oh iya. Sorong. Ya, Sorong. Yang ke Sorong, KKN yang ke Sorong ya. Iya. Oke, berarti tadi boncengan ya sama Kang Rosi. Bertiga dong. Oh, bertiga ya. Oh iya, sama asisten. Asisten. Oke, baik DP Mania, pasti bakalan seru nih ya, Haryono Show di DFM untuk perdana nih ya. Karena perdana kedua dan selanjutnya pasti bakalan seru ada di DFM. Dan bagaimana semuanya ya buat DP Mania,
terus juga pengen tahu tentang KKN atau kuliah kerja nyata ya. KKN itu merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat Betul. oleh mahasiswa ya Prof Ya, ya, betul. dengan pendekatan lintas keilmuan Ya. dan sektoral pada waktu dan daerah yang tentunya ada di Indonesia ya Prof ya. Betul. Nah, DP Mania, KKN juga ini sebagai kegiatan ekstrakurikuler dan memadukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Jadi nanti mau diluruskan ya. Lebih luas lagi sekarang namanya Kuliah Merdeka. Kuliah Merdeka Bersama masyarakat. bersama masyarakat. Iya, Dan kuliah dulu Merdeka. sebelum 2015 Ya. hampir tiap minggu kita Mhm. adakan semacam ini Ya. dengan berbagai perguruan tinggi. Iya, iya. Sekarang kita segarkan lagi. Iya, baik DP Mania. Jadi berarti tema kita pagi ini adalah Kuliah Merdeka di Merdeka. Kabupaten Sorong Sorong, di Papua. Papua. Betul, Nah, betul. keseruannya seperti apa nanti kita ngobrol-ngobrol baik lagi ya Prof ya. Ya. Bersama yang berkompeten nih, ada Mbak Revita, Revita. sama Kang Rosi selaku dosen pembimbing ya Prof ya. Betul. Ya, terima kasih nih yang sudah masuk di live IG-nya. Mudah-mudahan nanti bisa kebaca nih yang sudah pada komentar nih Prof. Oh, sudah mulai ada ya. Iya, sudah mulai banyak, dan DP Mania juga nanti bisa. Karena ini acara baru tuh, Nah. paling menarik ya. Iya. Nanti juga DP Mania kalau ketinggalan bisa menyaksikan di channel YouTube kita ya 1034 DFM. Nah, Prof, KKN kuliah kerja nyata atau KKN ini Betul. sebagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan KKN sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang memadukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi seperti apa korelasinya KKN perguruan tinggi ini dengan kegiatan pembangunan di desa-desa yang dilaksanakan pemerintah daerah nih Prof? Terus nanti kita ke Kang Rosi juga ke Revita ya. Ya. Ya silakan Prof. Dulu sebelum kita ada kegiatan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, KKN itu merupakan satu-satunya program yang dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi yang masuk ke desa. Iya. Pada umumnya tiap-tiap perguruan tinggi itu mengadakan kegiatan bersama mahasiswa semester ke-7. Kemudian diberikan semacam pembekalan begitu, lalu pergi ke desa selama 1 bulan. Iya. Dan selama 1 bulan itu mereka harus bergaul dengan masyarakat desa, melakukan kegiatan penelitian, kegiatan pemetaan dari wilayah, dan juga kegiatan untuk bersama-sama masyarakat desa membangun desa. Nah, ke KKN ini kemudian pada tahun 2015 terpaksa dihentikan karena pemerintah membentuk semacam Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Iya. Lalu desanya mendapat dana langsung dari pemerintah pusat, sehingga KKN-nya tidak sanggup untuk bersaing dengan itu. Karena KKN yang dilakukan sebelum tahun 2015 itu mendapat dukungan dari Yayasan Damandiri. Iya. Jadi teman-teman dari Yayasan Damandiri berkeliling dari universitas ke universitas melakukan pemberdayaan, memberikan pembekalan, memberikan sangu-sangu, trik-trik bagaimana bergaul dengan masyarakat desa, dan kemudian membangun bersama-sama mahasiswa. Iya. Di tengah-tengah 1 bulan itu ada juga kunjungan dari teman-teman Damandiri ke desa-desa untuk memberi semangat agar mahasiswa itu betul-betul bergaul dengan masyarakat desa dan tidak menggurui. Iya. Ini yang saya garis bawahi, tidak menggurui masyarakat desa, tetapi memberi kesempatan masyarakat desa untuk berdasarkan data-data ilmiah itu melakukan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat desa. Iya. Hasilnya luar biasa. Mahasiswanya juga kadang-kadang mendapat pengalaman dan mendapat cibiran masyarakat desa. Loh, kalau begitu saja saya bisa. Masyarakat desanya bisa bilang begitu. Tetapi mahasiswanya bilang, kenapa nggak dikerjakan?
ya nggak disuruh. Jadi masyarakat desa itu biasa disuruh Suruh, untuk ya. diperintah Iya, oleh iya. kepala desanya. Iya. Tapi kalau nggak diperintah nggak bergerak. Nah, Iya. ini sekarang bersama-sama dengan mahasiswa tidak perintah-perintahan, tapi saling membagi, saling berbagi, dan kemudian membangun kegiatan-kegiatan di desa. Ini luar biasa. Jadi ada desa-desa yang maju, masyarakatnya kemudian membentuk usaha-usaha kecil dan menengah dan berkembang. Ada yang kemudian desanya yang tadinya sepi warung, lalu ada rame warung. Jadi Iya. warung-warung yang biasanya di kota itu hampir tiap rumah ada warung, sekarang mulai warung-warung ada di desa. Dan kemudian ini berkembang dan akhirnya pemerintah ambil oper. Presiden Jokowi memerintahkan, ya bikin saja kalau begitu kementerian desa. Dibikin kementerian desa dan desanya diberi dana langsung ke desa. Dan sayangnya desanya kemudian terkena COVID-19. Akhirnya dana itu bukan untuk pembangunan desa, tapi untuk melayani terkenanya COVID-19. Nah, karena lemah keadaannya, maka hari ini kita bikin gerakan baru, gerakan penyegaran mahasiswa ke desa. Dan sudah antri sekarang ini untuk datang. Yang pertama kali kita ajak Universitas Trilogi untuk berbagi bagaimana Universitas Trilogi bersama-sama teman-teman mahasiswanya, ada berapa? 3 orang ya Pak? Ya. Pak Rosi, 3 orang sudah pergi ke Sorong dan Iya. nanti ada pengalamannya kita dengarkan. Ya. Nah, DP Mania. Dan ini kalau nggak salah, padahal sudah lama bekerja sama dengan 400 perguruan tinggi ya, Prof ya? Betul, betul. 400. Jadi waktu itu ada 400-an perguruan Iya. tinggi. Iya, iya. Dan apa yang muncul di radio dulu namanya Iya. di radio, sekarang di Di FM. FM. Ya, di FM ya. Iya, iya. Supaya dipinter-pinter aja. Nanti barangkali akan ada lagi nama lain yang menjadi jiwa dari Damandiri ya. Iya, baik. Nah, itu dia DP Mania. Jadi kemarin desanya sebenarnya langsung dari pemerintah pusat ya, Prof ya, untuk membangun diri sendiri. Betul, Tapi akhirnya betul. ada COVID-19 yang melanda selama 2 tahun. Agak berhenti. Agak berhenti. Dan sekarang Jadi- diberdayakan kembali untuk dari sekarang kita Universitas provokasi Trilogi ya. melalui DFM ini. Iya. Tapi provokasi yang baik ya. Kita selalu provokasinya yang baik Iya. karena cita-cita Pak Harto itu Iya. dengan mendirikan DFM ini Iya. membuat semangat kewirausahaan itu muncul dari desa, tidak saja dari kota, karena desanya makin sedikit jumlahnya dan makin banyak di kota. Iya. Nah, di kota luar biasa semangatnya karena hampir tiap rumah di pinggir jalan itu jadi warung sekarang. Hampir tidak ada rumah di pinggir jalan itu yang tidak berubah menjadi pusat perdagangan dan industri ya. Nanti kita akan merubah begitu di desa sehingga setiap orang mempunyai katakanlah pendidikan yang tinggi dan juga mempunyai kewirausahaan yang juga mekar dengan baik. Iya, baik DP Mania. Jadi itulah salah satu bentuk atau wujud pengabdian ya, Prof Betul, ya. betul. Sekarang saya mau ke Kang Rosi nih. Siap. Nah, ini baru 3 nanti mahasiswa. Jangan-jangan Kang Rosi mau bawa lagi lebih Bawa dari lagi. 3. Walaupun sekarang cuma 1 Iya. yang diajak siaran ya di Ini- Haryono Show. Ini yang pengalaman Ya. pertukaran pelajar Ya. melalui kampus Merdeka nih. Satu. Nah, silakan nih untuk Revita. Gimana pengalamannya? Pengalamannya luar biasa Iya. banget. Jadi Ah. kan awalnya tuh saya ikut kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu banyak sekali programnya. Terus saya ikutin salah satunya yaitu pertukaran mahasiswa. Boleh milih 2 universitas, tapi yang diterima Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Iya, iya. Jadi di sana selama 4 bulan saya pertukaran. 4 bulan? Iya, 4 bulan saya di Papua. 4 bulan Prof di Papua, Ya, Prof. tapi saya tanya terikat dengan mahasiswa Papua apa tidak? Nah. Rupanya tidak. Terikat apa terpikat gitu, Prof? 4 bulan, lanjut. Iya, 4 bulan. Jadi 4 bulan tuh di sana saya kuliah dan
Tapi karena saya mengikuti pertukaran mahasiswa ini, jadi bukan hanya kuliah saja di sana, tapi ada namanya modul Nusantara dan kontribusi sosial. Dan kontribusi sosial ini dia ada di akhir program, jadi pas di bulan Desember kita ngelaksanainnya. Dan kontribusi sosial ini kami sebagai mahasiswa pertukaran mahasiswa ini mendapatkan di Desa Favanlap Raja Ampat gitu. Raja Ampat, Pak. Raja Ampat. Sambil siap. piknik ya. Sambil wisata, Pak. healing. Iya. Nah, itulah Pak yang kami dari Mahasiswologi, kebetulan saya sebagai pembina kemahasiswaan untuk seluruh program studi Pak, yang mengawal terus kegiatan aktivitas mahasiswa. Dari tahun 2020 Mahasiswologi konsen bagaimana meningkatkan bakat dan prestasi mahasiswa. Salah satunya tahun 2003 ini mahasiswa Mahasiswologi ini sudah terdaftar kurang lebih hampir 100 yang terdiri dari magang di perusahaan nasional ataupun multinasional, pertukaran pelajar hampir 12 orang, mengajar di sekolah dasar di wilayah Jakarta hampir 15 orang, dan kami pun terus bagaimana tadi Prof menyampaikan melalui desa bisa ataupun mampu meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, kami tentu akan terus bersama-sama komitmen bagaimana Mahasiswologi mampu mengimplementasikan nanti apa yang teman-teman mahasiswa pelajari selama di bangku perkuliahan ketika mereka di masyarakat melalui kampus mengajar ini, yang tadi kegiatan pengabdian masyarakat, mereka bisa belajar lebih banyak lagi dan beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Wah, mengadaptasi lagi bersama masyarakat. Revita pengalamannya pasti 4 bulan ya. 4 bulan. Banyak sekali pengalamannya. Pertama kali gimana pas datang ke sana? Waduh, kan pasti adaptasi dulu dengan warga setempat, lingkungan, terus juga di sana masih pakai ada suku adat ya? Masih ya? Iya, masih. Jadi pertama saya datang ke sana kan dengan 158 mahasiswa dari berbagai pulau yang ada di Indonesia, jadi campuran gitu. Terus waktu di sana kita dijemput oleh pihak kampus Muhammadiyahnya. Kita pertama kali berkenalan lah sesama dengan pulau gitu. Terus selama 4 bulan itu kami kuliah di sana, terus mengenal mahasiswa yang asli Papua. Jadi kita belajar bahasa mereka juga gitu. Ternyata orang sana kalau ngomong juga cepet-cepet, keras gitu. Ngomongnya cepet-cepet, kerjanya pasti cepet-cepet juga kayaknya. Katanya banyak liburnya, Rev ya? Banyak liburnya di sana. Karena kan ada kegiatan modul Nusantara. Kegiatan ini tuh kita mengenal wilayah Papua. Jadi saya jalan-jalan ke Kampung Sagu, jadi cara bikin sagu itu gimana, mengolah papeda itu gimana, dan saya juga mencobain makanan khas papeda itu dengan kuah kuning ikannya. Rasanya gimana? Rasanya tuh enak sebenarnya, agak kenyal-kenyal gitu. Keren, rasanya aduh gimana ya, tapi nggak terpaksa kan ya. Jadi ikannya diapain? Kasih kuah kuning gitu, Prof. Oh, jadi goreng apa di kuah? Di sayur. Dengan sagu tadi ya? Iya, dicampur dengan papeda tadi. Kita ngolah sendiri. Kuahnya kuah sayur kuning. Rasanya nih. Baru pertama kali saya nyobain juga di sana. Pedes apa enggak? Enggak pedes. Pertama kali. Baik, DP Mania ini pasti seru sekali ya, DP Mania. Pengalaman dari Revita, masih banyak pengalaman dan pengabdiannya yang pasti untuk membangun warga setempat ya. Di tepatnya di posisinya di desa apa atau di kabupaten apa gitu? Di Sorong, Papua Barat. Sorong, Papua Barat. Itu dekat pelabuhannya apa tidak gitu? Dekat pantainya, banyak pantai di sana. Banyak pantai, melaut terus kayaknya. Iya, jalan-jalannya ke pantai terus. Oke, Kang, balik lagi ya, Prof juga ya, kita balik lagi masih di Haryono Show. Dan terima kasih DP Mania yang masih mendengarkan via streaming di www.1034dfm.com. Dan terima kasih yang masih terus nontonin karena kita masih siaran langsung di live IG ya 1034dfm ya. Terima kasih nih yang memberikan komentarnya, bisa bergabung, katanya terima kasih sudah memberikan pencerahan. Oke. Sudah mulai rame ya. Iya. Dan tema kita masih kuliah merdeka di Kabupaten Sorong di Papua, DP Mania ya, masih bersama Profesor Haryono Suyono, Ketua Dewan Pembina Universitas Trilogi. Terus juga ada Kang Rosi, Dr. Rosi Iskandar MPD, dosen pembimbing lapangan Universitas Trilogi, dan juga ada Revita
Nah, ini salah satu Saya mahasiswanya ya. kira Revita bisa cerita tentang Iya. pantai di Sorong. Raja Ampat, Bro. Raja Ampat. Iya. Saya dengar kalau kaki itu terjun ke pantai itu bisa dikerubutin oleh ikan. Bagaimana itu? Iya, pengalaman di sana Revita selama KKN di Sorong. Selama bulan terakhir saya Bulan terakhir. ke Raja Ampat kan itu. Kita naik kapal perjalanan ke sana. Terus kita ke Desa Favanlap namanya, ada di Raja Ampat. Jadi itu di sana dia full dengan laut. Jadi desa itu dikelilingin oleh laut. Jadi desanya hanya kecil, tapi di situ sudah ada sekolah kayak SD, SMP, SMK. Tapi di sana tidak ada motor. Jadi perahu nelayan itu disebutnya motor kalau di sana. Gitu. Iya, jadi kita kalau di sana naik motor ya perahu gitu, naik perahu. Kalau waktu saya sampai di sana, yang bikin saya unik dan terkejutnya itu ternyata kalau dari pagi subuh sampai maghrib itu tidak ada lampu menyala. Jadi lampu menyalanya itu hanya di jam malam gitu. Dan masyarakat sana tuh kalau misalkan dia mau belanja sayur, belanja apa, itu dia harus nunggu kapal yang seminggu akan datang lagi ke pelabuhan. Yang sadar ya. Iya, kecuali ikan. Kalau ikan mereka mencari gitu di laut. Gitu. Iya. Tapi Revita kayaknya bahasanya udah logat sana ya. Oh, iya. Pada baru 4 bulan lah ya. Mungkin Ya Prof ya. Betul, Iya, betul. karena mungkin tadi gara-gara makan papeda tadi kali ini. Oke, Revita coba dong tolong sapa DP Mania pakai bahasa bisa kan bahasa Papua kan? Bahasa Papua nih. Iya. Kenalkan nama saya Revita, pakai bahasa sana tuh coba nih. Kan mungkin nanti bisa mendengar yang nonton langsung ya. Nah, di kamera. Oke. Mungkin teman-teman yang ada di Sorong atau di kampus pendidikan Muhammadiyah Sorong mungkin nonton. Jangan lupa ditonton, masuk YouTube juga kan? Iya, Masuk pasti YouTube masuk. ya. Nanti saya share ke teman-teman yang ada di Sorong juga. Pakai bahasa sana dong. Jadi bahasa sana tuh sebenarnya kayak bahasa Indonesia, cuma apa ya? Kalau bahasa Jawa tuh medok-medok gitu. Oh. Jadi kalau saya tuh di sana cuma sa, kau gitu. Jadi Contoh, iya. misalkan ya ini agak lupa ingat nih. udah pulang juga. Kayak perkenalan nama ya, nama saya Revita Tiara Putri gitu. Jadi kalau saya tuh cuma sa aja yang disebutnya gitu. Apa kabar DP Mania misalkan gitu. Kalau apa kabar, biasanya apa kabar kakak gitu. Apa kabar kakak. Iya. Ya, di sana orang sana tuh ramah banget, suka nyapa kalau kita lewat, kakak mau kemana gitu. Berarti kalau ketemu Pak dosen, kakak Rosi mau kemana gitu ya? Masih muda, Pak. Pasti mau kemana. Oh kakak. Gitu. Oke, Prof. Belum lama ini kan Prof juga pernah bertemu ya sama rektor ya. perguruan tinggi yang di Papua ya Prof ya? Dari Sorong ya. Iya. Jadi mereka itu sangat welcome adanya program tukar-menukar mahasiswa. Bahkan kalau kita cuma mengirim 3 sampai 5 orang itu terlalu sedikit karena mahasiswa mereka ada 5.000. Iya. Jadi rupanya Universitas Muhammadiyah di Sorong itu sangat populer, sehingga barangkali Revita bisa cerita bagaimana mahasiswa kok bisa jadi populer begitu. Nah, Mahasiswa yang ada di Sorong, Prof. Iya. Oh, jadi selama saya di sana 4 bulan itu rektornya itu sangat merangkul sekali mahasiswanya. Makanya mungkin di sana juga masyarakat asli Papuanya kuliah, terus masyarakat yang biasa juga kuliah, karena emang sepengalaman saya semenjak saya di sana itu rektornya bener-bener baik banget, ngerangkul, welcome, dan bahkan rektornya itu kalau kita sebagai mahasiswa pendatang, bahkan dia mau datang ke asrama kita untuk ngecek apa kekurangan kalian, bahkan rektornya pun turun tangan gitu. Berarti berasa di kampus sendiri dong ya? Iya, berasa di kampus sendiri. Betah saya di sana. Betah ya? Jangan nggak mau pulang. Kita belajar dari Papua kalau begitu ya. Iya. Padahal jauh ya, masuk ke Indonesia
Timur ya sana. Timur. Ya? Timur ya. Beda waktunya 2 jam sama di sini. Iya. Oh, bedanya cuma 2 jam ya? Iya, waktunya beda 2 jam. Dari Jakarta ke Sorong itu cuma 4 jam ya? Iya, cuma 4 jam. Jadi bisa pulang balik lah. Bisa Prof, tapi mahal sekali tiket pesawatnya. Oh. Kenapa nggak ikut bersandar saja sama perahu tuh di Raja Ampat? Iya, Raja Ampat tuh indah banget. Kita kemarin mahasiswa pertukaran 158 berangkat semua ke Raja Ampat Misol. Jadi Misol itu pulaunya pantainya lautnya bentuk love. Oh. Bentuk love, dia dari atas tuh cantik banget, indah. Iya. Wah, ini jadi teman-teman kamu juga yang pertukaran mahasiswa, gantian dong, aku juga pengen di sana Iya. gitu ya. Gimana tuh Kang Rosi yang belum Betul, Pak. mendapat kesempatan, Iya. mungkin di lain waktu atau kesempatan yang lain bisa berangkat juga ke Iya. Papua Sorong. Selaku kemahasiswaan kami Pak terus mengakomodir teman-teman mahasiswa untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Belajar ini, kampus Merdeka. Salah satunya tahun ini kita akan memberangkatkan 2 kembali ke Sorong Pak. Tahun ini 2 kembali ke Sorong untuk mereka belajar bagaimana mempelajari budaya di Sorong juga, di Papua di sana, sehingga menjadikan mereka pengalaman yang lebih nyata lagi ke depannya Pak. Ditambah lagi selain dari kegiatan pertukaran mahasiswa Pak, ada juga mahasiswa kami yang belajar pengalamannya itu melalui perusahaan-perusahaan ataupun nasional, lembaga terkait ataupun multinasional yang sekarang mereka sedang berlangsung Pak, 3 bulan atau 4 bulan ke depan ini. Dan ini salah satu repita Pak. Setelah selesai dari Sorong, daftar kembali melalui website Kemendikbud, keterima juga di kampus mengajar Pak selama 3 bulan. Jadi beliau ini berprestasi Pak, selama 2 semester berada di luar kampus Universitas Logi untuk mengabdikan dirinya. Jadi Dan itu diakui. diakui Iya, SKS-nya, iya. betul. Diakui SKS-nya 20 SKS per semesternya, kurang lebih Revita ini 40 SKS belajar di luar Pak, seperti itu. Sehingga inilah yang bukti nyata Universitas Logi siap hadir untuk memberikan yang terbaik untuk mahasiswa-mahasiswanya dan mengantarkan mereka menjadi salah satu generasi unggul 2045. Nah, Prof, Jadi, generasi unggul di Iya, 2045. betul. Jadi Prof. tidak saja Iya. kita belajar dari dosen, Iya. tetapi kita belajar dari masyarakat. Iya. Nah, itu sangat luar biasa karena saya sendiri kuliah di luar negeri itu belajar dari perusahaan-perusahaan di luar universitas. Iya. Sehingga sampai sekarang ini saya sudah usia yang begitu lanjut, tetapi ilmunya masih belum semuanya bisa ditransfer Iya. kepada masyarakat luas karena sangat banyak ilmu yang kita serap. Nah, ini nanti menurut Pak Rosi kita sudah mulai model seperti itu, Ya. belajar bersama masyarakat. Wah, itu Kang, belajar bersama masyarakat. Belajar bersama masyarakat. Termasuk yang hari ini Pak, nanti dari lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Logi akan memberangkatkan kurang lebih 700 mahasiswa ke Bogor untuk melaksanakan pengabdian masyarakat dalam Iya. kampus Merdeka ini. Iya. Ada di Kecamatan Pamijahan dan Kecamatan Lewiliang Pak, Iya. di mana kurang lebih mereka akan mencoba belajar beradaptasi dengan masyarakat dan bagaimana hasil dari kegiatan bermasyarakat itu bekerjasama dengan pemerintah Bogor menghasilkan satu inovasi baru. Ya. Apakah itu kewirausahaan, apakah itu hal-hal yang berkaitan dengan keunggulan potensi daerah yang memang menjadi salah satu penciri daerahnya masing-masing. Iya. Dan Universitas Logi sebagai salah satu visinya adalah techno-socialpreneur, menghasilkan bagaimana kewirausahaan sosial itu. Tadi Prof menyampaikan membangun desa untuk menghasilkan kesejahteraan sosial itu Iya. satu luar biasa. Di Logi berkomitmen seperti itu. Wah, ini berarti nanti season yang kedua nih. Siap. Bawa nih Iya. yang 700 nggak muat ya. Kebanyakan dong Pak. Tidak hanya itu Pak. Kebanyakan. Iya. Universitas Logi juga Iya. hadir dengan berbagai beasiswa yang salah satu itu Bank Indonesia, Iya. Yayasan Beasiswa Jakarta, kemudian Baznas, kemudian Kartu Indonesia Pintar, dan alhamdulillah mahasiswanya terus berkontribusi. Salah satunya selain mereka mendapatkan beasiswa, mereka harus berkontribusi di masyarakat juga Pak. Iya. Seperti itu. Iya, tadi kata Prof keren banget tuh belajar dari masyarakat, apalagi Iya. mungkin Dan salah satunya iya. mahasiswa itu tidak mengajar, Iya. tetapi saling belajar dengan Saling masyarakat. belajar dengan masyarakat. Karena terbukti masyarakat lebih pandai, tidak ikut kuliah, tetapi banyak inovasi-inovasi yang menyebabkan pemerintah tidak kerja apa-apa, sarjananya belum bisa apa-apa, tetapi masyarakat tetap hidup. Iya. Nah, ada kenaikan harga tetap hidup juga. Nah, ini artinya masyarakat itu sudah lebih dari
lulusan universitas. Iya. Iya. Terbukti Pak, ketika kami survei rasa studinya Pak, sebelum lulus mereka sudah bekerja. Paling lama mendapat pekerjaan kurang lebih 3 bulan Pak, paling Iya. lama. Dan ketika kuliah pun mereka sudah bekerja Pak. Dan kami mengirimkan mahasiswa pertukaran pelajar salah satunya hari ini, kurang lebih ada yang di Papua, ada yang di Makassar, ada yang di Lampung, di Pringsewu, ada yang di Sorong, ada yang di Bosowa, ada yang di kemudian apalagi ya di Sumatera lainnya. Kurang lebih 12 orang mahasiswa pertukaran pelajar selama 1 semester nanti ke depan. Iya. Bahkan mungkin nanti tersebar di sekarang berapa provinsi? 35. 34 ya? 8 ya? 38. Wah, dan trilogi nanti ada di 38 provinsi nih. Target. Target. Iya. Untuk memberdayakan masyarakat setempat Iya, biar terangkat betul. lagi ya, Prof Betul, ya. betul. Kami Oke. ingin gini Pak, Hah? ketika ingat seperti Prof dulu namanya Posdaya, itu Iya. ingat trilogi ke depan. Itu Pak. Punten ya Kang Rosi ya. Iya, siap. Revita kan pertukaran mahasiswa KKN ke kampus yang lain ya, terutama kampus yang sudah tersohor di Sorong ya, Universitas Muhammadiyah kan. Nah pasti, wah ini kalau yang lain pengen ikutan KKN seperti ini, terus pertukaran mahasiswa, teringat syaratnya, terus juga biayanya nih pasti mahal ya. Secara kan di Papua naik pesawat gitu ya Prof ya. Ya. Nah ini Revita bisa menjelaskan syaratnya seperti apa, atau Kang Rosi yang nanti juga menambahkan. Iya. Gimana? Oke, saya jelasin. Ya. Syarat ke sana tuh mudah banget. Apalagi kita yang belajar di kampus Universitas Trilogi itu sangat didukung sekali oleh para kaprodi, dosen, dekan yang kalau minta tanda tangan itu selalu dikasih gitu. Jadi syaratnya buat kalian yang mau ngikutin pertukaran mahasiswa ini hanya satu, buka web kampus Merdeka. Semua biaya itu gratis ditanggung oleh pemerintah. Jadi mulai dari pesawat kita pergi, pesawat kita pulang itu sudah di cover semuanya oleh pemerintah. Jadi nanti kita tinggal bawa diri saja ke sana gitu. Untuk biaya hidup di sana pun kita dikasih oleh pemerintah per bulan gitu. Iya, Kang. Iya. Tuh, gratis, Kang. Gratis Itulah loh. salah satu kelebihannya, pemerintah memberikan wadah bagaimana mahasiswa bisa berangkat ke sana itu dengan satu, ada biaya bantuan UKT-nya, ada biaya hidupnya, kemudian akomodasinya ditanggung juga, kemudian dari persyaratan administrasi yang untuk persiapan pendaftaran adalah mahasiswa yang sudah berkuliah, statusnya kuliah di universitas, kemudian melampirkan transkrip nilai dan mereka mendapatkan rekomendasi dari atasannya ataupun kaprodinya. Iya. Kemudian kami selaku kemesoan akan terus mengawal sampai mereka lolos ke tempat tujuan ataupun kampus yang dituju, bagaimana PMM tersebut. Iya. Tadi bisa diulang, Revita, webnya kemana tadi? Kampus Merdeka. Kampus Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Diklik aja, Klik terus. aja, nanti di situ banyak ada berbagai program pertukaran mahasiswa ke dalam di Indonesia, ada Ya. juga pertukaran mahasiswa ke luar negeri, ada magang bersertifikat, kampus mengajar, ada Kemanusiaan. desa KKN juga. Itu banyak sekali kalau misalkan Oh, dibuka webnya. Salah satunya Revita yang akhirnya Salah satunya KKN ke saya. Papua ya, Sorong ya. Kata Prof, ada nggak yang paling unik di Papua ya Prof ya? Ya, ya. Revita. Jadi kadang-kadang kita mendapat kesan kalau di Papua itu serba susah, Iya. serba mahal dan Nah, serba tidak komunikatif. Ternyata Revita membuktikan ternyata akrab sekali. Rektornya malah akrab dengan mahasiswanya, merangkul tadi dia merangkul bilang. mahasiswanya ya. Dan rektornya itu sudah tidak saja 11 tahun atau 10 tahun, tapi sudah seumur hidupnya itu kerasan di Papua. Berarti mengajar atau menjadi rektor di Papua itu sesuatu kehormatan yang luar biasa bagi seorang rektor ya. Iya. Baik Prof, sebelum mengakhiri Haryono Show, karena waktunya ya Prof ya, pengen sih kita ngobrol. Tapi tungguin DP Mania di season-season berikutnya, bahkan lebih menarik lagi ya Prof ya. Oke, Prof, sebelum closing, sebelum kita pamit nih di Haryono Show untuk perbincangan kita di kesempatan hari ini, pertama kuliah Merdeka di Kabupaten Sorong, Papua, kan ada Kang Rosi, ada Revita nih Prof. Jadi acara kita ini akan kita seling-seling. Ya. Minggu ini dengan universitas, minggu depan dengan kesehatan, kita dengan
apa itu kelompok-kelompok tentang stroke, dan mungkin minggu berikutnya lagi dengan universitas lagi, begitu rupa, sehingga tiap minggu kita insya Allah ada acara, dan acara berikutnya ini merupakan acara yang luar biasa karena stroke di Indonesia ini merupakan penyakit yang sekarang mengena pada orang-orang muda. Nggak tahu karena mungkin orang muda sudah sama sibuknya dengan orang tua, jadi stroke-nya tidak lagi menunggu sampai tua, tapi masih muda sudah terkena stroke. Bahkan mahasiswa juga terkena stroke. Ya, ini luar biasa. Kita akan ketengahkan minggu depan dengan ketua Yayasan Stroke yang dulunya saya, tapi sekarang sudah anak muda, seorang mayor jenderal, dokter ahli tentang saraf, akan bicara pada di radio, pada DFM ya. Mudah-mudahan ini akan menarik karena acara hari ini ternyata dengan Rosi dan Revita ini sangat menarik ya. Mudah-mudahan Rosi minggu-minggu berikutnya akan keluar dengan acara-acara yang lebih menarik, bagaimana mahasiswa trilogi bekerja di perusahaan-perusahaan, lalu pengalaman di perusahaan-perusahaan bisa kita ungkap dengan mahasiswa yang sudah mempunyai pengalaman bekerja ke perusahaan. Iya, baik. Dan tungguin DP Mania, berarti kita setiap hari Rabu ya, Prof ya. Dari jam, hari Rabu jam atau 11 hari sampai jam 2. Kamis, Oh. Kita lihat bagaimana narasumbernya. Iya. Kang Rosi, silakan sebelum closing. Ya. Saya selaku pembina kemahasiswaan di Mahasiswologi akan terus mengawal seluruh mahasiswa berprestasi dengan tujuan membangun desa untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi. Baik. Revita. Boleh. Untuk saya, buat teman-teman, daftarlah kalian mengikuti pertukaran mahasiswa ini karena sangat didukung sekali oleh Pak Rosi sendiri selaku kemahasiswaan, sangat diarahkan dengan baik. Jadi pergi ke sana itu benar-benar menyenangkan, membawa pengalaman yang banyak sekali, dan tidak perlu diragukan lagi. Pokoknya buat teman-teman lainnya harus daftar pertukaran mahasiswa ini. Baik, terima kasih ya buat Revita. Ini penukaran KKN atau kuliah kerja nyata dari kampus Muhammadiyah Sorong, Papua ya. Oke, Kang Rosi, terima kasih. Kalau nanti KKN-nya kita hidupin lagi. Iya, Prof ya. Kang Rosi, terima kasih. Sama-sama. Masih kita tunggu di kesempatan yang akan datang ya, Prof ya pastinya, dan DP Mania pastinya di kesempatan yang akan datang nanti ada tema yang keren lagi, yaitu hidup sehat dengan waspada stroke ya, Prof ya. Nah, nanti akan hadir bersama narasumbernya nih dokter tugas Ratmono SPS, Ketua Umum Yayasan Stroke Indonesia ya, Prof ya. Betul. Oke. Baik, DP Mania, terima kasih nih untuk semuanya, terutama yang sudah mendengarkan via streaming di www.1034fm.com. Terus juga terima kasih yang masih bergabung di live IG kita 1034FM Jakarta, di channel YouTube-nya. Jangan lupa ya, nanti bisa mengikuti acara ini ditonton sampai habis, sampai full ya di channel YouTube-nya 1034FM Jakarta. Akhirnya saya Hendra bersama Profesor Haryono Siono, kita ketemu lagi di kesempatan yang lain pastinya di Haryono Show ya, Prof ya. Kang Rosi, terima kasih. Revita, terima kasih. DP Mania, terima kasih. Kita pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.